Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademi, yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Nyi Reni dari SD Negeri Ketarahayu 01. Saya Tita Mulia Sarita dari SMP Negeri 1 Atap Tambun Utara. Saya Sandi Pramuji dari SMP Negeri 13 Tambun Selatan. Selamat menyaksikan. Pak Sandi. Waalaikumsalam Ibu Reni. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Reni juga sehat ya. Amin. Untuk kondisi saat mau persiapan coaching bagaimana? Sudah oke? Oke, siap. Siap ya. Hari ini jadwal Pak Sandi coaching dengan Ibu Tita. Ibu Tita. Ya. Oke. Sebelum coaching di sini saya selaku supervisor akan mengobservasi kegiatan coaching Bapak. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Ya, Bu. Salah satunya kita diskusikan tentang rubrik penilaian. Ya. Nah, di sini saat Pak Sandi nanti coaching, Pak Sandi harus mencakup prinsip-prinsip dari coach, yaitu ada kemitraan. Jadi di sini Pak Sandi dengan coach sendiri harus ada kesetaraan ya dari kemitraan tersebut. Lalu proses kreatif. Adanya kreativitas dari Pak Sandi saat melakukan coaching agar tergali segala potensinya dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada si coach sendiri. Berikutnya juga ada kompetensi inti yang harus dicapai. Yang pertama yaitu presence, di mana kehadiran penuh Pak Sandi saat melakukan coaching dengan coachee, ya, dan di sini juga ada mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Juga di sini tidak kalah pentingnya saat Pak Sandi melakukan coaching yaitu sesuai dengan alur verbal. Di mana yang pertama yaitu tujuan daripada coaching tersendiri, lalu ada identifikasi masalah. Di sini bagaimana Pak Sandi bisa mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh coaching, rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coaching sendiri, juga tanggung jawab atau komitmen dari coaching saat terjadinya percakapan coaching nanti. Oke, sebelum dilaksanakan kegiatan coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Pak Sandi. Oke, pertanyaan yang pertama di sini, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan dari diri Pak Sandi itu apa saja? Kompetensinya termasuk yang ketiganya itu ya Bu ya, kehadiran penuh atau presence, terus bagaimana cara mendengarkan aktif, dan bagaimana cara membuat pertanyaan yang berbobot itu yang dikembangkan di sana. Baik, berarti tiga-tiganya ya. Oke, luar biasa. Nah, sekarang dari ketiga kompetensi ini, mana yang ingin saya observasi secara spesifik? Kompetensi yang terakhir ya Bu ya, mungkin itu adalah kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu salah satu kompetensi yang paling sulit ya Bu ya. Nah, mungkin nanti Ibu bisa memberikan masukan atau tambahan yang penting buat kompetensi saya ini atau bisa maksimal Bu. Oke, baik, siap. Nah, dari ketiga itu berarti satu ya poin yang paling Bapak ingin dikembangkan ya, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Iya. Oke. Nah, sekarang indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang kita lakukan ini nih, observasi ini apa? Indikatornya yang pertama adalah tingkat kepuasan dari coachee saya sendiri ya Bu ya. Nanti kalau coachee saya merasakan puas atas solusi yang ia hasilkan sendiri, itu juga memberikan kepuasan terhadap saya. Terus yang kedua adalah indikatornya adalah adanya paradigma baru atau metode-metode baru yang bisa dikembangkan oleh coaching itu ya, agar pembelajar itu semakin menarik dengan ke depannya.
Wah, seperti luar itu. biasa. Oke, baik kalau begitu langsung saja pelaksanaan coaching dilaksanakan. Ya. Dan di sini saya akan mengobservasi kegiatan tersebut. Saya doakan semoga coachingnya berjalan dengan lancar Iya. sesuai dengan harapan-harapan yang disampaikan tadi. Kompetensi Pak Sandi bisa tersampaikan dengan baik saat coaching. Amin ya Bu. Oke, semangat Pak Sandi. Semangat. Oke. Silakan Bu Tita. Iya. Selamat siang Bu. Iya. Iya. Bu Tita, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Bu saat ini Bu? Aduh, sebenarnya mah saya sedang bingung Pak, sedang Iya. pusing, Pusing. sedang ada masalah dengan murid saya. Oh, sedang ada masalah ya Bu ya. Tapi kayaknya ini Ibu kayaknya capek banget nih Bu ya. Heeh. Coba deh sebentar deh tarik napas dulu ya Bu ya. Coba tarik napas. Ya, biar santai dulu ya Bu ya. Oke. Gimana sudah? Sudah Sudah tarik napasnya Bu ya. Gimana udah enakan? nggak enakan Pak. Oke. Bu, ngomong-ngomong ya, kita coachingnya Bu ya saat ini Bu ya. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini nantinya Bu? Yang saya harapkan dari percakapan ini, saya mampu membangkitkan disiplin murid saya Pak, karena berhubung ada murid saya nih udah hampir beberapa minggu nggak masuk sekolah. Nggak masuk sekolah Ibu. Oh, satu siswa berapa orang? Satu siswa sih Satu. Pak, tapi udah beberapa minggu nggak masuk. Ibu sebagai wali kelasnya? Iya Pak. Oh, sebagai wali kelasnya. Jadi tidak masuk ya Bu ya selama Iya. 1 minggu ya. Itu emangnya kan ada masalah apa sebenarnya? Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah itu atau hambatan itu anak siswa nggak masuk itu? Iya Pak, kemarin saya sempat berhubungan dengan teman-temannya. Saya sempat menghubungi teman-temannya, menanyakan kenapa dia sampai nggak hadir gitu. Menurut teman-temannya nggak apa-apa sih Miss, dia sehat-sehat aja, cuman dia main doang gitu, cuma main aja gitu Pak. Terus saya juga sudah berkomunikasi dengan orang tuanya lewat telepon. Ya. Tapi menurut orang tuanya sendiri, dia berangkat Pak dari rumah. Sebenarnya kenapa? Sebenarnya udah berangkat dari rumah, tapi ternyata nggak sampai ke sekolah. Nggak sampai ke sekolah. Ini Pak. Nggak sampai ke sekolah. Ibu sudah itu belum telusuri atau nanya-nanya ke teman-temannya atau siapa yang tahu itu anak kemana gitu loh? Nah, iya Pak, kemarin saya akhirnya mendapat kabar seperti itu. Saya cross check ke teman-teman terdekatnya. Iya. Saya tanya yang teman terdekat di sekolah maupun di rumah, saya tanya. Ternyata saya dapat info kalau dia itu dari rumah berangkat, ternyata nggak sampai sekolah karena dia mampir di rental PS Pak. Oh, Dia rental main PS. PS di rental tersebut. Oh, main PS. Itu makanya saya juga kaget banget Pak. Orang tuanya sendiri tahunya dia berangkat gitu ke sekolah. Lantas ketika main PS ya Bu ya anak ini Bu ya. Dan kemungkinan apakah ada rencana yang sudah Ibu lakukan itu sebelumnya itu Bu? Seperti apa? Yang sebelumnya Ibu lakukan? Iya, yang sebelumnya saya lakukan ini, Iya. saya posting dulu ya Pak ya Iya. tentunya ya. Saya juga dapat kabar katanya di rental PS Abang Ilham. Jadi Iya. saya mencoba ke sana, saya posting juga ke Bang Ilhamnya. Katanya, ya Bu kadang-kadang ke sini, tapi kadang-kadang juga enggak. Gitu. Jadi nggak melulu setiap hari ke sana. Iya. Itu sebenarnya Ibu sudah telusuri belum apa sih penyebabnya anak itu kok datangnya ke rental PS bukan ke sekolah gitu loh? Nah ini Pak, kalau menurut saya ya, karena saya sudah mendengar informasi tentang hal ini, jadi dia punya teman baru dari sekolah lain Pak. gitu. Nah si teman barunya ini ternyata ngajakin dia yang keren PS ini. Jadi mungkin pengaruh dari temennya ini Pak. Jadi makanya dia sebenarnya dari kelas 7 dia nggak ada masalah. Tiba-tiba di kelas 8 dia berteman dengan anak baru ini. Udah akhirnya jadi seperti itu Pak. Jadi terbawa juga oleh si anak ini. Terbawa gitu ya. Lantas apa yang sudah Ibu lakukan perihal terkait anak ini karena yang suka bermain PS bukannya datang ke sekolah tapi malah bermain PS gitu. Itu sudah lakukan apa Bu? Ya, yang sudah saya lakukan ya tentunya memberi pengertian ya Pak ya kepada anak tersebut. Iya. Kemudian juga mencoba untuk membangkitkan motivasinya juga. Iya. Terus juga saya melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Iya. Nah, setelah melakukan itu ya Bu ya kemungkinan nanti ada rencana ya Bu ya. Ada apa saja rencana Ibu
yang akan Ibu lakukan nih untuk, dan bagaimana langkah-langkahnya itu loh Bu? Nah, kalau itu rencana saya Pak ingin melakukan kerjasama juga dengan orang tua ya Pak ya. Iya. Kalau saya mungkin langsung ke anaknya ada kemungkinan gak berhasil juga. Jadi saya mau menggunakan komunikasi kedua arah. Jadi ke orang tua sama ke muridnya juga. Dengan orang tua saya akan membangun kerjasama. Kemudian ke muridnya sendiri saya ingin melakukan segitiga restitusi Pak supaya membangkitkan disiplin dirinya juga, kesadaran dirinya untuk berangkat ke sekolah. Apakah Ibu punya strategi khusus atau metode-metode khusus Bu dalam menangani hal seperti ini Bu? Kemungkinan itu Pak yang saya akan lakukan dulu yaitu segitiga restitusi itu sendiri. Segitiga restitusi. Ya, jadi saya berharap dengan segitiga restitusi itu sendiri mampu membangkitkan semangat siswa tersebut untuk sekolah. Betul Ibu. Jadi saya tidak mau menggunakan hukuman ataupun konsekuensi apa ya, kita menggunakan cara halus dulu dengan menggunakan segitiga restitusi. Kalau boleh di ratingnya Bu ya, segitiga restitusi ini ratingnya itu angka 1 sampai 10 itu menurut Ibu berapa Bu? Insya Allah tingkat keberhasilannya ya Pak ya? Iya betul, tingkat keberhasilan. Keberhasilannya insya Allah di atas 8 sih Pak. Di atas 8 ya Bu ya? Iya ada. Karena kan dengan segitiga restitusi ini sendiri kita membangun kesadaran diri ya Pak ya? Bukan dengan paksaan, bukan dengan hukuman gitu. Jadi insya Allah keberhasilannya insya Allah lebih tinggi persentasenya. Oke Bu, selain dari orang tuanya ya Bu ya, kira-kira siapa lagi yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan hambatan seperti ini Bu? Kalau menurut saya teman-temannya ya Pak ya, karena kan anak-anak ini lebih mendengarkan temannya daripada orang tua. Jadi saya juga harus merangkul temannya tentunya, teman-teman sekelasnya. Kita membuat saya minta ke teman-temannya supaya kita membuat lingkungan kelas yang nyaman untuk anak tersebut sehingga anak tersebut nantinya akan lebih nyaman di kelas dan lebih betah di kelas. Iya betul. Bolehkah Ibu jadi merangkum apa saja langkah-langkah yang akan Ibu lakukan setelah ini Ibu? Iya, jadi saya akan membangun komunikasi tentunya dengan orang tua. Kemudian melakukan pendekatan dengan menggunakan segitiga restitusi kepada muridnya, kemudian juga merangkul teman-temannya untuk menciptakan lingkungan kelas yang nyaman bagi murid tersebut. Merangkul teman-temannya. Ada lagi Bu? Untuk sementara itu saja sih Pak. Ya kemungkinan kedepannya kita ya dengan ketiga ini semoga saja anak tersebut sudah lebih baik lagi apa ya dari segi ini. Iya, amin ya Bu, semoga berhasil. Berapa lama kira-kira waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan ini Bu? Waktunya kira-kira ya kalau saya sih lihatnya minggu depan Pak akan saya laksanakan, soalnya kan biar nggak berlarut-larut ya Pak ya. Kalau bisa saya akan lakukan minggu depan, kemudian mungkin dalam jangka waktu di periode pertama yaitu 1 minggu pertama kita lihat apakah ada perubahan. Kalau tidak ya kita akan melakukan periode kedua di minggu kedua. Iya betul ya Bu. Jadi rencananya itu akan dilakukan mulai minggu depan ya Bu ya. Terus komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan ini Bu agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya tentunya saya harus bersungguh-sungguh ya Pak ya. Saya harus bersungguh-sungguh dan pantang menyerah tentunya pastinya. Dalam menghadapi anak ini ya pasti kita sebagai guru harus bersabar pastinya. Betul, ya, dan juga saya harus menjalin komunikasi yang yang terus konsisten dengan orang tua. Iya betul, konsisten ya Bu ya. Iya. Apakah ada dukungan lain Bu yang Ibu butuhkan? Tentunya saya perlu dukungan dari pihak sekolah juga, dari pihak keluarga murid tersebut dan juga dukungan dari teman-temannya. Teman-teman yang tadi sudah disebutkan ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang tadi sejenak? Alhamdulillah, plong Pak, lega banget. Plong ya, lega ya. Iya. Akhirnya saya menemukan solusinya Pak. Oh, akhirnya Ibu menemukan solusinya ya Bu ya. Oke, mungkin cukup Bu, apa segitu? Iya, terima kasih Pak. Makasih ya Pak ya. Terima kasih banyak ya untuk ini. waktunya. Terima kasih, semoga nanti rencana-rencana yang akan Ibu lakukan berjalan dengan lancar dan baik ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya, sama Pak. Pamit ya Pak. Iya. Oke Pak Sandi, sudah selesai coachingnya? Iya, alhamdulillah Bu sudah selesai. Alhamdulillah. Bagaimana, sudah lebih lega? Lega. Oke, karena sudah selesai pasca dari seperti ini ya, jadi di sini saya akan mencoba menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak Sandi. Iya boleh Bu. Oke, di sini
apa yang sudah dilakukan Pak Sandi tadi saat melakukan coaching? Iya, tadi saya sudah melakukan 3 dari kompetensi itu ya Bu. Yang pertama tadi kompetensi perihal apa namanya prinsip dari coaching itu sendiri, kemitraan. Saya sudah menyatakan saya dengan dia itu bahwa setara. Kemudian saya telah apa namanya yang kompetensi inti juga dari coaching, membuat pertanyaan berbobot salah satunya, terus kemudian mendengarkan secara aktif dan kehadiran penuh juga saya aplikasikan gitu seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari catatan saya, boleh ya Pak Sandi? Iya, boleh, silakan Ibu. Oke. Alhamdulillah sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Sandi di awal tadi ya, bahwa Pak Sandi ingin kompetensinya itu tiga-tiganya dikembangkan ya dalam coaching tadi. Alhamdulillah memang saya sudah lihat bahwa tadi yang disampaikan di dalam coaching tadi Pak Sandi itu sudah mencapai secara keseluruhan, baik dalam prinsip kemitraan tadi Pak Sandi itu sudah menyetarakan ya, jadi tidak membedakan, jadi coaching terlihat rasa nyaman gitu ya, sudah melakukan juga proses kreatif, dan tadi juga sudah melakukan presence, sudah memberikan teknik stop ya, saya lihat tadi dari data yang saya catat, dan juga di sini mendengarkan aktif Pak Sandi ya, sehingga muncul solusi-solusi dari coach sendiri gitu ya. Dan di sini yang sangat menarik juga, Pak Sandi sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa tadi ya, mulai dari sampai merangkum ya, sampai menanyakan ya, semua sudah dan rasanya dilaksanakan. Nah, di sini kompetensi apa lagi yang ingin Pak Sandi kembangkan? Kompetensi khususnya dalam coaching ini Bu. Betul. Iya, sebenarnya mah kompetensinya itu kan sudah ada ya Bu ya, tinggal bagaimana saya mengaplikasikannya ke depan sesering mungkin gitu loh, keberlanjutannya. Dengan demikian selanjutnya apa rencana yang akan dilakukan Pak Sandi berikutnya untuk lebih meningkatkan kompetensi coaching? Iya Bu, rencana-rencananya yang pertama itu saya akan terus mengupdate informasi ilmu terkait pendidikan terutama coaching ini ya Bu ya, bisa melalui seminar, webinar dan lain-lain atau pelatihan sejenisnya ya Bu ya. Yang kedua, setelah mendapat ilmu itu yang paling penting adalah praktek ya Bu ya. Nah, semoga sih diberi kesempatan oleh Ibu untuk melakukan praktek seperti ini lagi ke depannya gitu loh Bu. Dan yang ketiga ini akan saya melakukan refleksi atau evaluasi terkait hal-hal yang telah saya lakukan dalam coaching ini, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandi untuk hari ini, untuk Iya, supervisinya. Semoga di kedepannya nanti kompetensi-kompetensi inti Bapak bisa Bapak lebih tingkatkan kembali, dan Bapak bisa menjadi coaching yang baik untuk coaching. Amin Bu. Baik, Semoga. mungkin itu saja dari saya, dan alhamdulillah terima kasih kegiatan kita sudah berjalan dengan baik. Ya, semoga kedepannya Pak Sandi bisa menjadi coaching yang lebih besar. Amin amin Bu. Oke, Terima kasih. itu saja Pak Sandi. Iya, Bu. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.